Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah kita kembali akan melanjutkan kajian atau pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Sekarang kita sudah masuk pada bentuk isim yang ke-8. Yang ketujuh yaitu al-ismul maksuru. Isim al-maksur. Apa itu isim maksur, kawan sekalian? Al-ismul maksuru, isim maksur huwa adalah kullu ismin, segala bentuk isim atau kata benda. Jadi isim kata benda. Mu'rabin, yang bisa berubah. Dia bisa berubah. Apanya yang berubah, kawan sekalian? Yaitu harokatnya. Jadi ada kata isim yang bisa berubah harokatnya, bisa berubah tanda bacanya atau barisnya. Kan isim itu dia bisa berubah ya, misalnya dari doma ke fathah, dari fathah ke kasrah. Contoh misalnya kitabun menjadi kitaban, menjadi kitabin. Nah, itu namanya perubahan bentuk tanda bacanya atau harokatnya atau barisnya ya, barisnya. Akhiruhu, yang akhir dari huruf pada kata tersebut, jadi akhir huruf pada kata isim tersebut aliful lazimah, yaitu bentuknya alif lazimah. Nah, ini yang kita akan lihat. Nah, apa itu bentuknya aliful lazimah? Agar kita lebih paham, kita lihat contoh. Kita lihat contoh teman-teman sekalian. Misalnya contohnya di situ adalah al-fatah, seorang pemuda. Kemudian al-wusta, pertengahan. Al-mustafa, orang-orang yang terpilih. Al-huda, petunjuk. Musa, nama orang. Isa, nama orang juga. Nah, perhatikan ikhwan sekalian, ini beberapa bentuk isim yang ada aliful lazimah, alif lazimah pada kata-kata isim di sini. Perhatikan di situ al-fatah, ada huruf ya di situ di akhir daripada kata al-fatah ini, yaitu huruf ya. Di situ tidak ada titiknya. Kemudian tidak ada pula harokatnya. Itulah yang disebut dengan aliful lazimah. Itulah yang disebut dengan alif lazimah. Kemudian begitupun al-wusta. Perhatikan al-wusta juga ada huruf ya, tidak ada titik, kemudian tidak ada harokatnya. Itu juga disebut dengan aliful lazimah. Begitupun al-mustafa, al-huda, Musa, Isa, semua selalu diakhiri dengan aliful lazimah. Makanya kan tadi dikatakan di situ huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu aliful lazimah. Segala bentuk isim yang bisa berubah harokatnya, akhiruhu, yang pada akhir daripada huruf tersebut aliful lazimah, alif lazimah. Nah, ikhwan sekalian, aturannya dalam pelajaran nahwu, perhatikan di situ ya, perhatikan. Huruf ta di situ. Kemudian huruf to, kemudian huruf fa, huruf dal, huruf sin. Huruf sin pada Musa dan Isa. Semua berharokat fathah. Perhatikan, semua berharokat fathah. Ta, to, fa, da, sa. Nah, itu ya, teman sekalian. Nah, inilah kalau jadi kalau kita temukan misalnya dalam buku-buku bahasa Arab atau dalam kita membaca kitab gundul, ya, kalau kita temukan seperti ini, dalam kata tersebut ada alif lazimah, yaitu huruf ya yang tidak ada titiknya dan tidak ada harokatnya, maka huruf sebelumnya itu selalunya berharokat fathah. Selalunya berharokat fathah. Al-fatah, al-wusta, al-mustafa, al-huda, Musa, Isa, semua berharokat fathah. Itulah yang disebut dengan aliful lazimah. Kemudian ikhwan sekalian, dari yang ketujuh ada yang ke-8. Lihat pada isim, bentuk isim yang ke-8 yaitu al-ismul mankusu. Ismul mankusu, dia mirip dengan ismul maksur. Kita lihat definisinya di sini, al-ismul maksuru
Isim maksur huwa adalah kullu ismin, segala bentuk kata benda, mu'rabin, yang dia bisa berubah harokat, tanda baca, ya, barisnya, akhiruhu, yang akhir dari kata tersebut, dia hurufnya akhir daripada huruf kata tersebut yaul lazimah, dia yaul lazimah, ya lazimah. Maksuratun ma qablaha. Kalau tadi dia fathah, huruf sebelum aliful lazimah, kalau huruf sebelum yaul lazimah ini dia maksuratun, dia selalunya berharokat kasrah, berbaris kasrah, atau tanda bacanya itu kasrah. Ma qablaha, huruf sebelumnya. Perhatikan di situ contohnya di bawah. Mislun, al-hadi, pemberi petunjuk. Az-zani, seorang pezina. Ad-da'i, seorang dai atau seorang penceramah. Ar-rami, seorang pelempar. Al-qadi, seorang hakim. An-nahi, seorang yang melarang. Perhatikan ikhwan sekalian, dari beberapa bentuk kata isim di sini. Al-hadi, az-zani, ad-da'i, ar-rami, al-qadi, an-nahi. Semua di akhir daripada kata ini ada huruf ya di situ. Perhatikan huruf ya. Biasanya huruf ya lazimah itu ada titiknya. Nah, di sini sepertinya tidak ada. Tapi memang karena bentuk ya lazimah ini ada beberapa bentuknya. Namun biasanya itu dia ada titiknya. Namun dia tidak berharokat. Tidak berharokat. Ada titiknya namun tidak berharokat. Kalau untuk al-maksur itu sudah dipastikan tidak ada titiknya. Kalau ya lazimah biasanya ada titiknya, biasa juga ada yang tidak bertitik, ya. Nah, ikhwan sekalian, perhatikan huruf sebelum huruf ya. Huruf dal pada kata al-hadi, kemudian huruf nun pada kata az-zani, kemudian huruf ain pada kata ad-da'i, kemudian huruf mim pada kata ar-rami, kemudian huruf dha pada kata al-qadi, dan huruf ha pada kata an-nahi. Semuanya berharokat kasrah. Semuanya berharokat kasrah. Makanya dikatakan di atas maksuratun ma qablaha. Huruf sebelumnya itu selalu berharokat kasrah. Al-hadi, az-zani, ad-da'i, ar-rami, al-qadi, an-nahi. Nah, ini ikhwan sekalian. Jadi yang membedakan dia antara aliful lazimah dan yaul lazimah. Inilah yang membedakan dia antara ismul maksuru dan ismul mangkusu. Kita sudah bisa paham ya ikhwan sekalian. Baik ikhwan sekalian, kita masuk pada pembagian isim yang terakhir. Yang terakhir, ini yang terakhir ikhwan sekalian. Yang ke-9, yaitu ismul ladzi la yansarifu. Ismul ladzi la yansarifu. Apa itu artinya? Ismul ladzi la yansarifu adalah merupakan bentuk kata benda alladzi yang la yansarifu, tidak bisa ditanwin, ya, tidak bisa ditanwin. Coba kita lihat di bawah ini definisinya. Huwa adalah, jadi al-ismul ladzi la yansarif, huwa adalah al-ismu, yaitu bentuk-bentuk isim kata benda alladzi yang la yadkhulu alaihi tanwin, yang padanya tidak boleh dimasuki tanwin. Mislun, contohnya di situ. Aisyatu, Fatimatu, Ibrahimu, Ismailu, Sulaimanu, Usmanu, Salmanu, Maryamu, Yusufu, Zainabu. Perhatikan semua ini adalah nama orang, baik nama untuk perempuan maupun untuk nama untuk laki-laki. Semuanya tidak ditanwin. Padahal hukum asalnya isim yang tidak ada alif lamnya itu selalunya ditanwin. Seperti kitabun, madrasatun, talibun, kan seperti itu. Karena memang ini adalah isim-isim yang tidak boleh la yadkhulu alaihi tanwin, tidak boleh diberikan tanwin di akhir daripada huruf kata isim yang kita sebutkan di sini. Aisyatu tidak boleh dibaca Aisyatun atau Aisyatan atau Aisyatin, tidak bisa. Kenapa ya? Memang karena sudah seperti itu aturannya dalam ilmu nahwu. Dan ini ikhwan sekalian berbicara terkait dengan al-ismul ladzi la yansarif, isim-isim yang tidak bisa ditanwin, tidak punya aturannya, tidak ada tanda-tandanya. Maka bagaimana cara mengetahuinya? Dihafal. Cara mengetahuinya cuma dihafalkan, hanya dengan cara kita menghafalkannya. Ini ikhwan sekalian.
Dan perhatikan di akhir itu dikatakan wasayati, dan akan datang insya Allah tafasiluhu, rincian yang lebih terperinci lagi, yang lebih mendalam, yang lebih jelas lagi.